hari ini, Bapak absen dulu sebentar ya nak. Muhammad Najami Faiz. Hadir Pak. Amira Hasna Sofia. Hadir Pak. Bagaimana tadi anak-anak Bapak semua sudah kebersihan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak Bapak semua, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam hati kita, mari kita nyanyikan lagu nasional. Anak-anak Bapak semua, materi pelajaran kita pada hari ini adalah mari mengkaji dan mengaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan pelajaran kita yang lewat, di mana pada pelajaran yang lewat kita sudah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak sudah memberikan tugas kepada anak-anak Bapak semua di rumah untuk menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ada nggak anak-anak kami yang sudah bisa menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13? Saya. Nah, silakan Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Sofia. Oke, anak-anak Bapak semua, kita lanjutkan kembali pelajaran kita menyambung dari pelajaran kita yang telah lewat. Tapi sebelumnya Bapak adakan tes dulu ya. Anak-anak Bapak semua, di pelajaran yang telah lewat kita sudah mempelajari surah Al-Alaq. Ada nggak yang tahu arti dari Al-Alaq? Ya, silahkan Aulia Zahra. Segumpal darah. Oh, segumpal darah. Ya. Ada nggak anak-anak Bapak yang tahu di mana wahyu pertama kali diturunkan? Saya. Silakan. Khadijah di Gua Hiro. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aulia Zahra. Anak-anak Bapak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pesan pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah menjadikan kita dari latar belakang dan rahang yang berbeda, tetapi itu semua menjadikan kita bersaudara.
tidak boleh antara satu kelompok dengan kelompok yang lain merasa lebih hebat daripada yang lain. Tidak ada yang paling mulia apapun di sisi Allah kecuali hanya ketakwaan. Jadi takwalah yang menjadikan seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak semua, ada enggak yang tahu tentang keragaman di sekitar tempat dia tinggal? Siapa? Kira-kira coba. Ya, silakan. Ya, silakan. Keragaman suku, ada yang suku Mandailing, ada suku Jawa, ada suku Minang. Keragaman budaya, dan ada suku adat. Iya, di tempat kita tinggal memang ada banyak keragaman. Ada keragaman suku, ada yang suku Jawa, ada yang suku Mandailing, ada yang suku Minang, dan juga keragaman adat istiadat dan juga keragaman budaya. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan. Jadi anak-anak bapak semua, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal dan memahami antara satu sama lain. Allah pun menegaskan dalam ayat tersebut bahwa orang yang paling mulia di sisinya bukan karena warna kulit maupun bahasanya, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling mengenal. Perbedaan bukanlah menjadi sebab permusuhan, melainkan dengan adanya keragaman manusia akan tumbuh sifat tasamuh, sifat toleransi, sifat saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbagai macam dari suku, golongan, agama, dan warna kulit. Coba perhatikan gambar ini. Ada nggak kira-kira yang bisa dan mengetahui dan menjelaskan tentang gambar yang Bapak tayangkan ini? Gambar nomor 1 ada nggak kira-kira yang bisa? Ya, silakan. Gambar nomor 1 silakan. Ada nggak yang bisa? Ya, silakan. Oh iya, jadi keragaman ini ya. Jadi gambar nomor 1 menunjukkan tentang keragaman suku dan bangsa. Kemudian gambar kedua, ada nggak yang tahu yang? Ya, silakan. Ya, jadi gambar nomor 2 menunjukkan tentang keragaman adat dan budaya yang ada di Indonesia. Nomor 3, ada nggak yang tahu nak? Silakan, nomor 3, siapa? Ya, keragaman status sosial. Jadi tidak semua orang kaya, tidak semua orang miskin. Ada yang kaya, ada yang ada yang miskin. Gambar nomor 4. Ya, silakan nak. Gambar nomor 4. Keragaman agama. Ya, memang
di negara kita banyak sekali agama, tapi walaupun berbeda agama kita mesti saling menghormati agama yang satu dengan agama yang lain. Ada nggak yang ingin bertanya? Silakan, Syarul Arifin. Bolehlah kita berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Ya, anak bapak semua, ada nggak yang bisa menjawab dari pertanyaan Syarul Arifin? Syarul Arifin. Nah, silakan. Boleh, semua orang boleh berteman dengan orang yang mempunyai suku, ras, ataupun agama yang berbeda. Tetapi kita tidak boleh mengikuti ajaran agama yang berbeda dengan kita. Oke. Ya, bagus, tepuk tangan. Sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing ya, nak. Sekarang nak, bapak bagikan tugas kelompoknya ya. Tugasnya ini adalah mencocokkan antara potongan ayat dengan gambar yang sudah bapak siapkan. Ya, paham nak? Bapak bagikan ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, anak bapak semua silakan dikerjakan kerjasama ya nak. Ya, jangan ada yang kerjasama. Gimana anak bapak semua sudah selesai tugasnya? Ya, kalau sudah selesai, kita akan presentasikan hasil tugasnya di depan ya nak. Kelompok 1 mana? Maju ke depan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Wa'usa pasangannya perempuan, Min Zakariu pasangannya laki-laki, Sokoba pasangannya berbangsa-bangsa, Wakobaila pasangannya bersuku-suku. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Maju ke depan nak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Syu'uban berbangsa-bangsa, Waqailah bersuku-suku, Wa'unsa laki-laki, Min Zakaria perempuan. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kira-kira yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok yang lain? Ya, silakan nak. Saya dari kelompok 3 menanggapi kelompok 2 berbalik ke Wa'unsa. Mereka membilang laki-laki Pak, Min Zakaria mereka buat perempuan Pak. Bisa ditunjukkan nak? Bisa. Oh bisa ya, coba mana kira-kira, kasih dulu kelompok 2 ini ya. Nah ini Pak. ini mana kira-kira ini? Ini Pak, Wa'unsa mereka membuat laki-laki, Iya. Min Zakaria mereka membuat perempuan Pak. Oh terbalik, jadi seharusnya Min Zakari ini Wa'unsa itu perempuan. Iya bagus, ya bagus. Nah, ini kelompok- Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan
asesmen formatif. Jadi Bapak akan membagikan kertas yang akan anak-anak Bapak kerjakan. Gimana anak? Sudah kebagian semua? Nah, silakan dikerjakan dengan membaca Bagaimana Bapak semua sudah selesai? Sudah, Pak. Ya Bapak kumpul ya kalau sudah selesai. Nah. Ini kita sudah mengadakan asesmen formatif. Dari pelajaran kita hari ini, maka kita ambil kesimpulan. Bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, silakan nak, diberikan kesimpulannya. Ya, Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi nak? Iya, silakan nak. Iya. Jadi nak, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan manusia terdiri dari berbagai bangsa dan suku, mengenal antara satu sama lain. Selanjutnya, orang yang paling mulia kehidupannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling rajin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak Bapak semua, rajin-rajinlah belajar di rumah. Pelajaran kita selanjutnya adalah mengenai Asmaul Husna. Mengenai Asmaul Husna. Karena kita sudah selesai satu bab pelajaran, maka kita adakan dulu tes ataupun asesmen sumatif. Oke nak, silakan dikerjakan. Selesai nak? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, Bapak kumpul ya. Ya anak Bapak semua, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.